Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-'idu barakatan lil mu'minina farjaw wa surura. Summa hadahu hidayatil Qur'anil Karim ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman sehingga kita sampai di penghujung Ramadan yang berkisar 1 jam lagi akan berpisah dengan kita. Salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, di penghujung Ramadan ini sebelum kita merayakan Idul Fitri, mungkin kita akan mengingat sedikit apa hikmah dari Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari kata dua. Pertama, idun, yang kedua, fitri. Idun berasal dari kata ada, yang idun, berarti kembali. Sedangkan fitri dari kata fatara, yafturu fitri, berarti satu sisi berarti suci, satu sisi berarti berbuka. Jadi Idul Fitri bisa dikatakan kembali berbuka. Dari 30 hari kita melaksanakan menahan puasa Ramadan, maka Idul Fitri kita boleh makan dan minum. Maka dikatakan kembali berbuka. Di sisi lain, Idul Fitri itu dikatakan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Sebab orang yang mampu melaksanakan ibadah puasa sebagaimana tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddamat min zambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan penuh keimanan, penuh penghitungan, maka diampuni dosa-dosanya yang berlalu. Maka pada malam Idul Fitri, manusia yang beriman, manusia yang penuh perhitungan, melaksanakan ibadah Ramadan, maka dia akan menjadi manusia yang suci, yang dikatakan Rasulullah, kal waladatshu ummu, sama dengan bayi yang baru saja lahir dari rahim ibundanya. Inilah makna dari Idul Fitri. Jadi pada Idul Fitri berisi perbuatan-perbuatan yang positif. Pertama, perbuatan menjalin silaturahmi dengan saling mengunjungi sebagaimana lazimnya. Namun karena kita dalam pandemi corona, maka silaturahmi kita ungkapkan mungkin bisa melalui WA, melalui Facebook, melalui Twitter. Dan kita melaksanakan social distancing. Berarti kita menyendiri, kita mengelakkan biasanya saling mengunjungi. Maka kita elakkan hal yang demikian. Sebagaimana biasanya juga di kampung kita di Tanah Datar, kadangkala orang mengunjungi orang tuanya, menantu mendatangi tempat rumah mertuanya. Kadang kita membersihkan pandang perkuburan untuk bukti kita menjalin silaturahmi dan mendoakan orang tua kita. Hari ini cukup kita laksanakan di rumah saja.
Karena sebulan sudah kita melaksanakan tarawih di rumah saja, maka Idul Fitri mungkin pada zona-zona yang dilarang tetap kita laksanakan di rumah saja. Kalau sudah terpenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah, dapat izin barulah kita laksanakan dengan prinsip tetap menjaga protokol-protokol bagaimana kita terhadap COVID-19. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Lalu, apa hikmah dari Idul Fitri? Pertama, beranjak dari mana Syawal. Syawal itu berarti peningkatan, isdraj, peningkatan, menaikkan status. Maka hikmah Idul Fitri kembali beristiqamah melaksanakan ajaran agama, bahwa kita tetap beristiqamah melaksanakan ibadah. Biasanya ibadah terjaga, mari kita istiqomahkan untuk menjaga ibadah. Biasanya disinilah tangis Ramadan itu mulai terasa. Kadangkala ibadah di luar bulan suci Ramadan suka kita mengulur-ulur, tunggu dan tunggu. Karena menunggu tamu, karena menantu yang datang, karena cucu yang datang, sibuk kita. Sampai-sampai ibadah zuhur kita lengahkan. Padahal orang yang mampu menjaga tahajud pada malam Idul Fitri, malam Idul Adha berqiyamul lail, maka Allah akan berikan keberkahan hidupnya. Tapi kita sudah sibuk dengan katupe hari raya, mempersiapkan makanan hari raya. Terkadang lupa kita. Mari malam nanti kita tetap berqiyamul lail, bertahajud, berhajat, berwitir sebagai bukti mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, hikmah dari beridul fitri, jadilah kita mukmin sejati. Selama bulan suci Ramadan kita sudah jadi mukmin. Jangan kita kembali jadi orang yang hina. Sebab kehadiran Ramadan itu ibaratkan seekor ulat yang akan jadi seekor kupu-kupu. Ketika melihat kupu-kupu terbang dan bertemu dan sang ulat, apa kata sang ulat? Wahai kupu-kupu, alangkah indahnya kamu. Kemana engkau terbang orang senang. Bahkan ketika ayah bunda datang seekor kupu-kupu masuk ke dalam rumahnya, apa kata orang tua kita? Mungkin tamu akan datang. Pasti atau tidak, itu adalah sebuah pomeo selama ini. Berbeda dengan kami bangsa ulat, dimanapun kami berada, orang sangat jijik melihat kami. Kalau kami rendah, sengaja dibunuh oleh orang. Bisakah kami mampu menjadi seekor kupu-kupu? Maka jawab si kupu-kupu, engkau berpuasa dulu. Setelah engkau berpuasa di 30 hari menahan segala sesuatunya, engkau berqiyamul lail, engkau menyantuni anak yatim dan lain sebagainya, nanti di hari Idul Fitri engkau ibaratkan kupu-kupu. Besok mulai hari ini kita sudah jadi kupu-kupu. Orang senang. Di WA kita cuma ungkapan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Itu ungkapan. Ungkapan mengucapkan kita betul bertakwa. Besok kemanapun kita pergi orang sayang. Cuma karena kondisi kita dalam COVID, kita tidak boleh berjabat tangan, kita tidak boleh bersalaman, apalagi berpelukan, cikika-cipiki untuk menyambut Idul Fitri. Tidak dibolehkan. Cukup dengan persyarat saja kita saling memaafkan. Engkau jadi kupu-kupu. Tetapi kata kupu-kupu, betapa banyak bangsa ulat yang jadi kupu-kupu. Setelah jadi kupu-kupu dia kembali jadi ulat. Habis Ramadan, habis sabarnya. Habis Ramadan, habis taatnya. Habis Ramadan, lupa dengan ibadahnya. Jadi Idul Fitri hikmahnya yang kedua, mempertahankan muttaqin sejati. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Di rumah, di sawah, di parak, di sekolah, di pasar. Bertakwalah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita lengah kepada Allah. Yang ketiga,
Idul Fitri mengajak kita bertazkiyatun nafsu. Untuk membersihkan diri kita yang sudah bersih, jangan kita kotori lagi. Maka Idul Fitri memberikan keberkahan pada diri kita, sehingga kita jadi mukmin yang sejati, yang betul-betul mempunyai jiwa yang bersih, diri yang bersih. Hilangkan iri hati, hilangkan dendam, hilangkan dusta, hilangkan buruk sangka, apapun bentuk keburukan kita hilangkan, dan kita sudah menjadi hati yang bersih. Inilah 3 hikmah dalam kita melaksanakan Idul Fitri. Sebulan kita sudah bersama melalui alat teknologi canggih ini, melalui video, maka kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Kembalilah isi relung-relung hati kita dengan takbir, dengan tahmid, dengan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan takbir sebagai bentuk hari kemenangan itu sudah datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terima kasih, perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.